Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini masih seputar hidrokarbon ya. Tapi kita masuk ke keluarga kedua, yaitu keluarga alkena. Sebelumnya kita kan udah belajar tentang keluarga alkana. Kalau yang belum nyimak, bisa nyimak di video sebelumnya ya. Seperti biasa, yang pertama kita kenalan dulu sama deret homolognya ya. Deret homolog ini, kalau alkena itu ingat ya, rumusnya itu CnH2n. Jadi disesuaikan ya. Tapi di sini untuk alkena dan alkuna tidak ada C1, tidak ada metena, tidak ada metuna. Kenapa? Karena dia kan ikatan rangkap. Jadi minimal C-nya itu harus 2 ya. Jadi ini dimulai dari C2 sampai C10. Ini nama dasarnya masih sama. Cuman karena di sini alkena berarti belakangnya tinggal diganti ena gitu ya. Kalian tinggal hafalin nama dasarnya ini aja. Ed, prop, but, pen, hex, hep, ok, non, dek ya. Belakangnya tinggal sesuaikan masing-masing keluarga. Insya Allah udah paham ya kalau ini ya. Terus kakak ingetin lagi, yang kedua jangan lupa alkil atau cabang ya. Ini juga diingat-ingat, alkil atau cabang ini masih sama dengan pembahasan sebelumnya. Kalau C1 itu kan met. Nama dasarnya met, karena cabang itu namanya alkil berarti metil. C2H5, C2 itu nama dasarnya et. Berarti karena dia sebagai cabang berarti etil. Dan seterusnya ya, insya Allah udah paham kalau ini. Kita langsung masuk ke aturan penamaannya aja. Aturan penamaan alkena yang pertama, jelas-jelas ya. Rantai induk harus mengandung ikatan rangkap. Karena kan alkena, berarti ya harus ikatan rangkap 2. Contohnya ini, ikatan rangkap 2, berarti dia udah jelas-jelas alkena. Setelah kita tahu dia ikatan rangkap 2, berarti keluarga alkena. Yang kedua, kita lakukan penomeran. Penomeran dibuat agar ikatan rangkap mendapatkan nomor sekecil mungkin. Ini masih sama ya, masih sama dengan aturan dari alkana. Kita tentuin dulu rantai terpanjangnya siapa, tapi ikatan rangkapnya harus ikut ya di dalam rantai utamanya. Setelah kita dapat rantai terpanjang, baru kita lakukan penomeran. Kalau alkana, penomeran itu dibuat dari yang dekat dengan cabang. Karena di sini alkena prioritasnya adalah ikatan rangkap, berarti prioritas pertama kita lakukan penomeran berdasarkan yang paling dekat dengan ikatan rangkap ya. Jadi yang menghasilkan nomor ikatan rangkap yang paling kecil. Nah, berarti ini contohnya. Ini kan masih lurus ya. Ini berarti rantai utama, penomeran dari kiri atau dari kanan. Jelas-jelas ya, kita fokusnya di ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya lebih dekat dari kiri. Nah, berarti kita lakukan penomeran dari kiri. 1, 2, 3, 4. Setelah itu, kita penamaan alkil sesuai alfabet. Sama kayak alkana, kalau ada alkil, kita namain dia sesuai alfabet. Kalau lebih dari 1 ya, kita urutin berdasarkan alfabet. Yang terakhir, akhiran ana di rantai terpanjang diganti dengan ena. Karena ini kan keluarga alkena. Misal kita latihan ke ini ya, rantai lurusnya aja sebelum ada cabang. Setelah dapat rantai lurus, karena nggak ada cabang, berarti namanya dia, kita langsung tulis. Letak dari ikatan rangkap ini ada di nomor 1. Jumlah atom karbonnya di sini ada 4. Berarti 1 but, karena di sini alkena berarti 1 butena. Berarti di atom karbon nomor 1 ada alkena dengan atom karbon sebanyak 4, yaitu butena gitu ya. Kita masuk kalau misalnya ada cabang gimana? Masih sama ya. Yang pertama kita tentukan rantai terpanjangnya dulu. Yang penting ini fokus utama kita nih. Ini harus masuk di rantai utama jelas-jelas ya. Misal dari kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalau lurus. Kalau belok misal ke sini ya, ini C-nya ada 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata sama. Nah, karena sama, berarti kita pilih aja rantai yang lurus. Nah, setelah dapat rantai yang lurus, berarti kan kita dapat alkil atau cabangnya. Berarti ini alkil, alkil, alkil. C-nya 1 berarti metil,
C-nya 2 adalah etil, C-nya 1 ini juga metil. Cabangnya ada metil, ada etil, berarti kita duluan E dulu ya, baru M, berdasarkan alfabet. Setelah kita dapat cabangnya nih, metil, etil, metil, penomorannya ya jangan lupa. Ini dari kiri atau dari kanan. Nah, kita lihat yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Kalau dari kiri, ikatan rangkapnya di nomor 1, 2, 3. Di nomor 3. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4. Di nomor 4. Nah, berarti prioritasnya kita dari kiri ya. Setelah kita melakukan penomoran, berarti kita bisa nentuin nih, cabangnya ada di nomor berapa aja. Tadi kan kita prioritasin etil. Etilnya di sini di nomor 5. 5 etil. Terus ada cabang metil sama nih. Berarti kita tulis metil di nomor 3 dan nomor 5. 3,5. Karena metilnya ada 2, berarti di metil. Terus rantai utama. Kita lihat fokus utama, ikatan rangkapnya di nomor 3. Kita tulis letak ikatan rangkapnya. Jumlah atom karbonnya itu ada 7 rantai utamanya. 7 itu adalah heptena ya. Nah, berarti namanya dia adalah cabang strip rantai utama. 5 etil, 3,5 dimetil, 3 heptena ya. Yang penting prinsipnya tuh sama ya dengan alkana, cuman beda di prioritas saat penomoran. Kalau alkana prioritasnya kan cabang tuh karena ikatan tunggal. Kalau alkena dan alkona prioritas utama itu penomorannya itu adalah di ikatan rangkapnya, baru ke cabang. Yang kedua, ada rumus struktur kayak gini. Kita buletin dulu fokus utama ya. Ini ikatan rangkap. Nah, ini fokus utama. Berarti fokus utamanya ini harus masuk ke rantai utama. Sekarang kita cari rantai terpanjangnya dia kemana. Berarti kan dari sini nih, dari ikatan rangkap. Dia mau ke kanan, atau ke kiri, atau ke bawah. Yang paling panjang aja. Kelihatan kan ya, yang paling panjang itu ke kanan. Sejumlah 5 aja-nya. Nah, berarti ini adalah rantai utama. Di sini untuk penomoran dari bawah atau dari kanan. Ingat, berarti yang paling dekat dari ikatan rangkap. Berarti kan dari bawah nih jelas-jelas ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan kita ada 2 cabang nih. C-nya 1 berarti namanya metil. C-nya 2 namanya adalah etil. Berarti cabangnya karena ada 2 alkil yang beda nama, kita sesuai alfabet ya. Berarti etil duluan yang kita sebut. Etilnya di nomor 2. Metilnya di nomor 3. Setelah itu kita ke rantai utama. Ikatan rangkapnya ada di nomor 1 ya. Jumlah atom karbonnya di sini ada 5. 5 berarti pentena. Berarti namanya dia adalah cabang strip rantai utama. 2 etil, 3 metil, 1 pentena. Nah, gitu ya. Yang penting kita pegang fokus utamanya ini nih, ikatan rangkapnya ya. Soal selanjutnya, ada rantai karbon kayak gini, namanya itu apa? Kita langsung fokus ke ikatan rangkap, ini yang akan kita jadikan fokus utama. Berarti ikatan rangkap ini harus masuk ke rantai utamanya ya. Nah, kita tinggal pilih tuh rantai terpanjangnya kemana. Kan dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bisa jadi ke atas. Coba kalau ke bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ke bawah 5, ke atas 6. Berarti dia rantai utamanya ke atas ya. Nah, ini adalah rantai utama. Berarti kan kita dapat 2 cabang di situ. Cabang pertama, CH3 berarti metil. Cabang kedua ada CH3, CH2 bentuknya siku. Berarti ini adalah iso, karena siku itu iso. C-nya ada 3 berarti propil. Sekarang kita ke penomoran dari kiri ini atau dari atas. Kita lihat fokus utamanya yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Berarti dari kiri ya penomorannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita dapat cabangnya. Ada 2 cabang beda, metil sama isopropil. I sama M berarti kita berdasarkan alfabet ya. Berarti isopropil duluan yang kita sebut, baru ke metil. 3 isopropil, 4 metil. Rantai utama
Kita lihat fokus utama ikatan rangkap di nomor 2 ya. Berarti ada 2. Atom karbonnya jumlahnya ada 6. 6 itu heksena. Berarti namanya dia adalah 3 isopropil, 4 metil, 2 heksena. Soal selanjutnya, nah ini berarti dia bentuknya siklik ya. Memutar. Siklik ini masih sama ya. Kita fokus utama selalu ke ikatan rangkapnya. Kalau sikloalkana kan dia ikatan tunggal ya, jadi kita fokusnya langsung ke cabang. Alkena alkuna nggak gitu. Kalau alkena alkuna kita fokus utamanya ke ikatan rangkap ya. Berarti ini udah pasti dia selalu di nomor 1 nih, ikatan rangkapnya. Kalau dia dalam bentuk siklik ya. Nah, permasalahan setelahnya adalah dia muternya mau searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jelas ini searah jarum jam ya, karena kan ikatan rangkapnya di sini dan cabangnya di sini. Berarti ini 2, 3, 4, 5. Cabangnya ini ada metil. Cabang di sini ada metil di nomor 3. Rantai utama, karena ini ikatan rangkapnya selalu di nomor 1, jadi khusus untuk siklo, di sini nggak ada ditulis letak ikatan rangkapnya ya, karena selalu kita prioritaskan dia di nomor 1 untuk siklo. Nah, berarti ini langsung siklo. Atom karbonnya di sini jumlahnya 5, berarti siklopentena. Berarti namanya dia adalah 3 metil siklopentena. Insya Allah kalau kalian paham tentang aturan tata namanya dan bisa bedain fokus utamanya di alkana, alkena, sama alkuna, insya Allah mudah ya untuk dalam bentuk soal apapun. Yang penting pegang aja aturan utamanya ya. Untuk pembahasan setelahnya insya Allah kita akan membahas mengenai alkuna.